digunakan. Terus bagaimana kalau ada yang terakhir, kita juga belajar mengenai penghasilan pasal 2. Penghasilan umum tahun 2016. 21 adalah pemotongan pajak atas jasa atau kegiatan dengan nama dan diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam dilakukan oleh satu pemberi kerja atau yang memberikan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai, bendahara gaji, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang melakukan pekerjaan bebas, serta penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran kegiatan. Itu nanti adalah wajib pajak penghasilan pasal 1. Nah, pasal 21 ini adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan jasa ataupun kegiatan, di mana penghasilannya dimaksud itu dapat honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun. Nah, kapan saat tersebut? Yaitu pada saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diterimanya bersangkutan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai itu nanti akan berhubungan juga dengan pajak penghasilan pasal 26, di mana jika PPh pasal 21 itu wajib pajaknya adalah 26, subjek pajaknya itu adalah subjek pajak luar negeri. Tapi nanti kita untuk yang PPh pasal 26. Nah, untuk subjek pajak penghasilan pasal 21 itu yang pertama ada pegawai, yang kedua itu penerima atau jaminan tunjangan hari tua gitu kan, tunjangan hari tua sama jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang keempat itu ada anggota dewan komisaris atau dewan pengawas non pegawai, ada mantan pegawai serta peserta kegiatan. PPh pasal 21, tetapi dia bukan pegawai, tetapi dia itu memberikan pemberian jasa. Kalau tadi kan menerima gaji, kayak gitu ya. Dia itu pegawai yang menerima gaji. Itu pertama ada tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, ada juga aktuaris, penilai, pekerja seni, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, terus pemberi jasa dalam segala bidang. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, yang dikecualikan dari subjek PPh pasal 21 adalah satu, pejabat negara asing yang seperti perwakilan diplomatik atau konsulat, dan berasal dari negara yang memberikan timbal balik. Artinya di sana juga pejabat diplomatik kita tidak dikenakan pajak. Gitu. Terus yang kedua itu pejabat perwakilan organisasi internasional. Tidak mendapatkan penghasilan di Indonesia selain dari pekerjaannya tersebut. Nah, untuk objek pajak PPh pasal 21, itu yang pertama ada penghasilan pegawai tetap, selepas 2 tahun sejak berhenti bekerja, terus ada juga upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas secara
harian, mingguan, borongan, satuan, atau yang dibayarkan secara bulanan. Pegawai, ada pembayaran kepada mantan pegawai, ada penarikan dana pensiun oleh pegawai. Itu nanti dikenakan PPh pasal 21. Nah, yang dikecualikan dari objek PPh pasal 21 itu yang pertama adalah jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Itu tidak masuk ke dalam objek pajak PPh pasal 21. Terus ada zakat, sumbangan keagamaan yang wajib diterima oleh objek pajak, dan beasiswa. Menggunakan norma perhitungan khusus, maka natura atau kenikmatan lainnya yang diukur berdasarkan harga pasar atau nilai yang wajar. Nah, untuk objek PPh pasal 21 final, itu teman-teman bisa lihat, ada penghasilan tidak tetap. Untuk siapa sih pemotong, penyetor, dan pelapor? Jadi yang melakukan pemotongan terhadap PPh pasal 21, yang melakukan penyetoran dan melakukan pelaporan itu yang pertama adalah pemberi kerja, baik berbentuk orang pribadi, badan atau bentuk usaha tetap. Yang kedua itu bendaharawan pemerintah. Gampang ya, saya bekerja di kantor saya, gaji saya sudah dipotong PPh pasal 21, nanti yang membayarkan, melaporkan, kayak gitu, berarti pihak kantor. Nah, pengecualian pemotong atau yang tidak dilakukan, yang tidak boleh jadi pemotong, saya tidak melakukan pemotongan. Yang pertama itu ada kantor, yang kedua terus nanti dikurangi dengan pajak yang sudah dibayarkan sendiri. Terus nanti di akhir tahun, teman-teman bisa lihat apakah pajak tersebut kurang bayar atau lebih bayar. Jika terjadi PPh pasal 21 lebih bayar, maka SPT yang disampaikan maksimal 3 tahun setelah berakhirnya
udah nggak ditambah 20% lagi. Gitu. Terus jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan perhitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut. Atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di tahun berjalan, dapat dijadikan untuk dasar penyesuaian atau mengurangi pajak di periode setelahnya.
bulan itu ada juga pesangon. Berarti total beda dengan yang Harun. Harun tahun 2017 memperoleh gaji sebulan sebesar 10 juta rupiah. Harun telah menikah. Kita lihat. Harun mempunyai gaji 10 juta rupiah. Terus dia membayar iuran pensiunnya di tahun ini sebesar 500 ribu rupiah. Nah, Harun telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Oh ya, kawin dengan ini kita. Nah, Harun memilih dan menikah dengan 3 orang. Kita pikir 3. Kalau tadi 2 ya, biar 3 orang anak. Terus bagaimanakah perhitungannya? Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi Harun punya gaji 10 juta. Biaya jabatannya 5% dari 10 juta, 500 ribu. Ingat ya, walaupun nanti pendapatannya itu lebih dari 10 juta, terus 5%-nya itu lebih dari 500 ribu, yang bisa dikurangkan untuk biaya jabatan itu cuma 500 ribu per bulannya, kalau per tahunnya 6 juta. Terus dikurangi juga dengan iuran pensiun yang dibayarkan sendiri. Berarti pengurangannya adalah 1 juta. Total penghasilan neto punya Harun itu berarti kan 10 juta dikurangi dengan 1 juta. Nah, berarti jumlah pendapatan netonya itu adalah 9 juta. Nah, 9 juta ini dikalikan dengan 12 karena untuk mencari penghasilan yang disetahunkan. Udah ketemu penghasilan 1 tahunnya berapa, terus lalu dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya sendiri 54 juta, kawin dengan 3 orang tanggungan, berarti 4.500.000 dikali 4, berarti 18 juta, itu berarti PTKP-nya adalah 72 juta. Artinya, 108 juta dikurangi 72 juta, hasilnya 36 juta. Nah, penghasilan kena pajaknya berarti kan 36 juta. Sorry ini. Berarti penghasilan kena pajaknya adalah 36 juta. Nah. Berarti 36 juta dikali dengan 5%. 36 juta dikali 5% itu hasilnya adalah 1.800.000 bukan ya. 36 juta dikali 5%. 1.800.000. Nah, berarti dalam 1 tahun dia itu harus bayar pajaknya itu 1.800.000. Nah, kalau untuk menghitung per bulannya berarti 1.800.000 itu dikali dengan dibagi dengan 12 atau 150.000. Berarti di sini jumlah PPh pasal 21-nya berarti sini
150.000, berarti kasnya itu 10 juta dikurangi 150.000, 9.850.000. Seperti ini ya. Ya, kita lanjut. Selanjutnya itu adalah ilustrasi bulanannya, sama ya. Kalau di sini nanti ada yang dikasih sama perusahaan. Arti tahun 2017 bekerja sebagai karyawan swasta, memperoleh gaji sebulannya 15 juta dan membayar iuran pensiun yang ditahu sendiri sebesar 500.000. Perusahaan memberikan fasilitas asuransi kecelakaan, kematian, kesehatan dan kematian itu 600.000 dan 400.000. Arti telah menikah dan memiliki 2 orang anak dan menanggung ibunya yang tidak memiliki penghasilan. Nah, istri Arti bekerja sebagai pegawai negeri. Terus bagaimana perhitungan PPh pasal 21-nya, terus sama jurnalnya. Teman-teman tinggal lihat di sini ya. Gajinya 15 juta, asuransinya 600.000. Penghasilan kotornya 15.600.000, terus nanti biaya jabatan pensiun, biaya jabatannya itu 500.000, dana pensiunnya biarkan sendiri 500.000, pengurangannya berarti 1 juta. Nah, karena pengurangannya 1 juta, berarti kan penghasilan netonya 14.600.000. Kalau disetahunkan, dikurangi dengan PTKP, setelah dikurangi dengan PTKP, nanti ketemu jumlah penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya, lalu yang 50 juta dikalikan dengan 5%, sisanya dikalikan dengan 15%. Nah, terus ketemu deh. Ketemu ya. Nah, terus di sini juga ada yang pakai prosentase, maksudnya Karta seorang pegawai gajinya 10 juta. Terus dia mempunyai fasilitas dari perusahaan mengikutkan program jam sostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar sebesar 0,5 sama 0,3. Terus dia bayar sendiri iuran dana pensiun sama kalau yang ditahu perusahaan itu tidak masuk nanti ya, jangan lupa. Ini kan perusahaan menanggung iuran CHT, dan maksudnya CHT sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Karta membayar iuran CHT sebesar 2% dari gaji tetap, gaji bulanannya. Jadi yang masuk adalah yang dibayarkan sendiri. Kalau yang dibayarkan oleh perusahaan tidak masuk dalam objek pajaknya. Di samping itu, dia juga ikut membayar iuran dana pensiun. Nah, yang dari perusahaan itu 300.000 dan dibayar sendiri itu 400.000. Terus kita lihat bagaimana perhitungannya. Lihat gaji pokoknya itu tadi 10 juta, iuran jaminan kecelakaan kerjanya yang dibayar perusahaan itu 50.000, iuran jaminan kecelakaan yang dibayarkan jaminan kematian itu 30.000, berarti penghasilan brutonya itu sebesar 10 juta 80.000, diganti dikurangi dengan biaya jabatan maksimal 500.000, iuran CHT yang dibayar karyawan itu 200.000, terus iuran dana pensiun yang dibayarkan karyawan tadi 400.000, berarti jumlah pengurangannya adalah 1.100.000. Nanti penghasilan netonya udah diperoleh dikali 12, terus tinggal dikali aja ya. 54 perhitungannya, terus ketemu dengan hasil kena pajak. Karena ini kurang dari 50 juta, maka tarifnya kena 5%. 5% dari 40.260 itu 2 juta 13.000. Nanti dibagi 12 untuk pajak terhutang per bulannya. Nah, nanti sampai di sini teman-teman bisa langsung memahami ya. Nah, untuk penghasilan, kalau tadi kan penghasilan suami udah jadi satu, itu kan contoh perhitungannya. Untuk penghasilan karyawati atas suami yang berstatus memiliki penghasilan, karyawati tidak berhak atas elemen PTKP status kawin. Contohnya saya, kalau nanti sudah menikah, terus saya ingin kasarannya gitu ya, melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka saya tidak berhak atas PTKP status kawin. Jadi sampai kapanpun statusnya tetap lajang, gitu kan. Terus atas status suami yang tidak berpenghasilan, maka karyawati berhak atas elemen PTKP status kawin sebesar 4.500.000. Syarat yang harus dipenuhi adalah keberadaan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat minimal di tingkat kecamatan. Jadi harus ada surat keterangannya.
Ya, ada beberapa bentuk imbalan tahunan yang biasa diperoleh oleh para pegawai. Yang pertama itu imbalan dari jasa produksi, yang kedua ada tantiem, gratifikasi, tunjangan hari raya atau tahun baru, bonus, premi, dan penghasilan sejenisnya. Artinya tambahan-tambahan selain gaji tetap. Nah, bagaimana perhitungannya ketika menerima pendapatan yang imbalan yang tahunan? Berarti tetap teman-teman menghitung gaji pokok, tunjangan bonus imbalan bulanan lainnya, tunjangan seperti biasa, terus iuran yang dibayarkan perusahaan, terus penghasilan sebelum bonus per bulan, itu maksudnya penghasilan kotornya itu berapa, terus ditambah dengan penghasilan sebelum bonus tahunan. Nanti kan ketemu nih, ini kan tadi semua terus dikali 12, terus bonus tahunan. Terus baru ditambah dengan bonus tahunannya. Ya, masuk. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan. Jadi, terus iuran dana pensiun, JHT, berarti ini sudah disetahunkan ya, gitu kan. Karena ini kan perhitungannya nanti tahunan. Berarti kalau biaya jabatannya yang tadinya 500.000 per bulan, setahun jadi 600.000. Nanti ketemu penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Setelah ketemu PTKP, tinggal dilihat berapa tarifnya. Terus nanti pajak terhutang setahunnya itu dilihat, lalu dibagi 12 baru ketemu pajak terhutang per bulannya. Nah, ada beberapa dialektika dalam pajak, di mana metode langsung pajak penghasilan itu ada imbalan tahunan. Di mana PPh atas imbalan tahunan itu dapat berupa bonus, THR, dan sejenisnya, dan uang rapel atau dilambangkan, nanti uang rapel dialambangkan dengan IP. Dan dapat dihitung dengan metode langsung. Yang pertama, menghitung pajak terhutang semula atas komponen gaji. Sama kayak tadi ya. Terus menghitung peningkatan PKP dilambangkan dengan PPKP. Jadi ini nanti ada peningkatan penghasilan kena pajaknya, itu PPKP ya. Dengan acuan besaran penghasilan bruto semula disetahunkan atau dilambangkan dengan penghasilan PBS atau penghasilan bruto setahun. Yang pertama ketentuannya, selama penghasilan bruto setahun ditambah dengan tunjangan tadi itu kurang dari 120 juta, maka kenaikan peningkatan peningkatan pendapatan kena pajaknya itu sama dengan 95% dikali IP-nya atau uang rapelnya, di mana mengingat adanya pengurangan biaya jabatan sebesar 5%. Terus yang kedua, jika PBS itu lebih kecil daripada 120 juta dan PBS plus IP itu lebih besar daripada 120 juta, maka PKP-nya itu 95% dikali 120 juta dikurangi PBS-nya itu tadi penghasilan bruto yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan bruto setahun ditambah tadi dikurangi 120 juta. Itu mengingat pengurangan biaya jabatan telah melebihi batas maksimal. Apabila selama PBS atau penghasilan bruto yang disetahunkan itu lebih besar atau sama dengan 120 juta, maka nanti peningkatan pendapatan kena pajaknya itu sama dengan jumlah uang rapelnya kayak gitu. Terus yang ketiga, itu membandingkan PKP yang semulanya dilambangkan dengan PKPS dengan batas atas PKP lapisan tarif marginal semula atau dilambangkan dengan PATM. Di mana selama PKP atau tadi kenaikan ya, perubahan pendapatan kena pajak itu lebih besar atau sama dengan batas atas PKP lapisan tarif marginal dikurangi dengan tadi PKPS-nya, maka PPh atas kenaikan tadi uang rapel itu dihitung PPKP dikali dengan tarif marginal semula. Ini mengingat peningkatan PKP tidak mengubah lapisan tarif marginal. Terus yang kedua, jika PPKP itu lebih kecil, lebih besar daripada BATM dan PKPS, maka nanti pajak penghasilan atas uang rapel tadi dihitung BATM-nya dikurangi dengan PKPS-nya dikali dengan tarif marginal semula ditambah dengan PKPS ditambah dengan PPKP dikurangi dengan BATM dikali dengan tarif di atas lapisan tarif marginal semula. Terus yang keempat, ini dia, perhitungan dengan metode langsung ini mengabaikan proses pembulatan ke bawah terhadap nilai PKP ke nilai ribuan terdekat sebab bersifat immaterial. Maksudnya itu kan mengabaikan proses pembulatan ke bawah. Biasanya itu kalau pembulatan ke bawah itu 10.000
300 sekian kayak gitu ya. Berarti yang dibayar 10.000 aja. Tetapi kalau untuk yang kenaikan itu tidak menggunakan itu mengabaikan proses pembulatan kayak gitu. Jadi biasanya nilainya lebih di atasnya. Tapi kalau selisihnya itu Rp1 masih di bawah 1.000 kayak gitu berarti dibulatin aja sih. Kalau sepengalaman saya. Nah, untuk perhitungan di masa pajak akhir tahun, ketika masa pajak akhir tahunnya itu bulan Desember bagi pegawai yang bekerja sepanjang tahun, maka PPh pasal 21-nya itu sama dengan pajak di bulan sebelumnya atau ketika tidak ada perubahan penghasilan. Nah, apabila pada PPh pasal 21 itu diperhitungkan kembali, maka ketika ada perubahan penghasilan, misalnya tadi bukan karena rapel ya, jadi misal ada peningkatan gaji di pertengahan tahun seperti itu. Terus apabila masa akhir pajaknya itu bulan terakhir saat pegawai berhenti bekerja, kayak gitu masa akhirnya, kayak misal saya resign bulan April seperti itu, berarti perhitungan pajak saya cuma sampai dengan bulan Maret. Terus apabila terjadi pemindahan lokasi tugas, itu nanti ketika besaran penghasilannya itu mengalami perubahan, maka PPh diperhitungkan kembali sesuai dengan besaran penghasilan yang baru. Dan di akhir periode di lokasi yang baru, maka dilakukan perhitungan pajak kurang atau lebih bayarnya. Nah, apabila perpindahan lokasi tugasnya itu besar penghasilan tidak mengalami perubahan, nah, apabila penghasilan dalam mata uang asing, atas penghasilan dalam mata uang asing, berarti nanti nilai yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan itu dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang domestik berdasarkan kurs keputusan Menteri Keuangan di pekan berjalan. Jadi nanti teman-teman kalau pengen lihat kurs berjalannya, teman-teman tinggal mantau aja websitenya Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak di sana juga ada. Terus untuk yang memiliki NPWP di pertengahan tahun, maka perhitungan kembali PPh-nya atau pajak penghasilannya itu terhutang dilakukan setelah wajib pajak menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja. Dan atas pajak lebih bayar dari periode-periode sebelumnya sepanjang tahun berjalan, maka nilainya dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pajak terhutang di periode berjalan dan atau periode yang akan datang. Nah, untuk pola pembayarannya itu untuk penghasilan di masa kerja itu kan kayak pesangon kayak gitu ya, pesangon atau pensiun itu kan ada yang diterima sekaligus, ada juga yang diterima berkala. Kalau yang diterima sekaligus itu nanti ada pesangon dan dana pensiun. Kalau yang diterima berkala itu ada dana pensiun dan dialihkan ke anuitas umur hidup atau asuransi kayak gitu. Nah, untuk penghasilan di akhir masa kerja dibayarkan sekaligus, maka penghasilan di akhir masa kerja dibayarkan sekaligus bisa dalam bentuk pesangon, manfaat pensiun, THT atau JHT-nya. Terus nanti pemotongan pajak penghasilannya bersifat final atau sekali potong. Nah, untuk pembayaran sekaligus dapat dibayarkan melalui beberapa kali pembayaran sepanjang maksimal 2 tahun kalender dan dikenai tarif yang berlaku khusus. Nah, dan atas pembayaran yang dilakukan di tahun ketiga atau setelahnya, maka memotong pajak penghasilan bersifat tidak final akan dikenai tarif umum PPh pasal 17 ayat 1. Nah, untuk lapisan tarif khusus dasar pengenaan untuk pesangon kayak gitu ya, 0 sampai 50 juta itu 0%, di atas 50 juta sampai 100 juta itu 5%, di atas 100 juta sampai 500 juta itu 15%, dan di atas 500 juta itu ada nanti 25%. Nah, dasar pengenaannya adalah penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP. Jadi langsung dihitung jumlah pesangonnya berapa. Kalau jumlah pesangonnya 100 juta ya udah dilihat persentase 100 juta berarti 5%. Dan persentase 100 juta berapa? 5 juta. Ya, sekitar 5 juta ya. Berarti nanti ya 5 juta. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat. Biasa berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak memasuki masa pensiun di akhir bulan Maret. Dan atas pengabdiannya, perusahaan hendak membayarkan uang pesangon secara sekaligus sebesar 40 kali gaji pokok terakhir yang dibayarkan. Sesuai dengan slip di bulan Februari, biasa menerima penghasilan bruto senilai 11.143.000 yang di dalamnya tercakup pula komponen iuran JKK dan JKM yang dibayarkan oleh perusahaan masing-masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji pokok. Jika pesangon tersebut baru akan dibayarkan pada bulan April tahun 2014, bagaimana jika pemotongan PPh pasal 21 dan berikut sifatnya, bagaimana jumlahnya diberikan ke pekerja. Nah, di sini teman bisa lihat penghasilan brutonya tadi 11.143.000
iuran JKK-nya itu nanti berarti perusahaan tadi 1% sama 0,3% ya. Nah, iya oke. Terus gaji pokoknya kan tadi 11 juta. Ini kan penghasilan brutonya. Nah, kita cari dulu penghasilan ininya, penghasilan netonya, apa gaji pokoknya. Terus gaji pokoknya dibayarkan. Jadi 11 juta 143 itu sudah termasuk 1% uang JKK dan 0,3% uang JKM. Jadi gaji pokoknya itu 11 juta. Uang pesangon yang dibayarkan berarti 400.000. Berarti pajak berhutang untuk perhitungan pesangon, teman-teman bisa lihat 0,50 juta, terus yang 330 juta itu ya 5% kali 50 juta, 0 sampai 50 juta tadi 5%, terus kita lihat di sini lagi deh. Takutnya kelupaan. Nah, 50 sampai 100 juta itu 5%, 100 sampai 500 juta itu 15%. Nah, berarti sisanya tadi 400 berarti kalau 50 juta. Ya, udah ya. 100, 300. Berarti ini seharusnya bukan ini. Nah, ini seharusnya ini seharusnya berarti yang 15% itu adalah yang 15% itu bukan 330 juta, tapi 340 juta. Ya, kan 440 juta. Nah, ini 15%-nya itu 340 juta. Nanti kita hitung ulang. 340 juta, ya. Kan 330. Jadi nanti di sini itu berarti 15% dikali dengan 330 juta. 340 juta dikali 15%. 500. Ini perhitungannya benar, tapi tulisannya salah. Oke. Jadi ini itu mari kita lihat. Berarti ini tuh 340 kembaliannya itu 340 juta. Tapi ini pengaliannya benar. Oke. Nanti tinggal dimasukin aja. Dan pesangon seperti itu. Udah sesuai ya. 51 juta. Nah, sedangkan untuk lapisan tarif khusus dan dasar pengenaan manfaat pensiun, THT dan CHT berdasarkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009, itu nanti penghasilan 0 sampai 50 juta itu 0%, dan di atas 50 juta itu nanti 5%. Nah, dasar pengenaan penghasilan brutonya tanpa dikurangi dengan PTKP. Yang dikurangi dengan PTKP itu hanya pajak penghasilan satu-satunya. Nah, di sini udah ada contohnya ya. Pertama dibayar 35 juta, berarti kan belum. Nah, 35 juta kan belum sampai 50 juta ya. Berarti masih 0, 0. Terus tambah lagi 60 juta. Nah, yang 15 juta buat genepin yang tadi. Dan ini kan 35 juta, digenepin jadi 50 juta. Sisanya berapa? Ini kan 95 juta kan. Totalnya kan kumulatifnya 90 juta. Berarti yang 45 juta dikali jadi 5%. Nah, ternyata Mei 2015 itu dapat lagi 260 juta. Nah, 25 juta berarti dikali 5 juta lagi. Totalnya kan sampai ke 300 juta ya, 355 juta. Nah, nanti yang
Ini udah 355 juta. Nah, ini kan nanti dapat lagi 170 juta. Tuh kan, totalnya itu ada 525 juta. Berarti yang 5% dihitung 50 juta. Terus yang 15% dikali dengan 120 juta. Ini tidak fee, berdasarkan tarif pajak progresif. Seperti itu. Sedangkan untuk penerima pensiun berkala, untuk pensiunnya diterima berkala itu bila waktu pensiunan sudah dapat diketahui dengan pasti di awal tahun, maka PPh terhutang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh sebelum pensiun. Tetapi bila waktu pensiun belum diketahui secara pasti saat perhitungan PPh awal tahun, maka perhitungan PPh terhutang didasarkan pada perkiraan penghasilan neto yang disetahunkan. Dan jika terjadi kelebihan pemotongan, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pemberi kerja. Nah, sistematika perhitungan identik pada kasus pegawai tetap, itu kecuali bahwa biaya jabatan ditetapkan maksimal 450.000 per bulan atau 5. Oh, ini untuk pensiun ya. Kalau tadi kan yang masih bekerja 500.000. Kalau yang untuk pensiun itu 450.000 per bulan atau 5.400.000 ya, bukan 5.400.000 per tahun. Di mana tarifnya berlaku umum sesuai dengan tarif PPh pasal 17 ayat 1. Nah, sedangkan ini adalah lapisan tarif khusus dan dasar pengenaan untuk pengalihan ke anuitas umur hidup. Jadi kalau ada pengalihan ke asuransinya gitu ya, itu 0,0 sampai 25 juta 0%, 25 juta sampai 50 juta 5%, 50 juta sampai dengan 100 juta 10%, di atas 100 juta sampai 200 juta 15%, dan di atas 200 juta nanti besar tarifnya itu 25%. Nah, dasar pengenaannya itu nanti penghasilan bruto tanpa dikurangi dengan PTKP. Ingat ini masing-masing lapisan khusus ya, bukan tarif pajak progresif. Kalau yang tarif pajak progresif itu tadi teman-teman sudah dijelaskan di awal. Ini khusus untuk pesangon, terus pengalian anuitas, terus nanti juga ada yang jaminan pensiun gitu. Tarif-tarif khususnya. Nah, untuk selanjutnya, kalau tadi kita menghitung untuk pegawai yang tetap, kayak gitu ya, punya penghasilan tetap. Nah, selanjutnya kita menghitung untuk penghasilan pegawai yang tidak tetap atau tenaga kerja lepas, ketika di mana mereka itu upahnya bisa harian, satuan, borongan, atau upah harian yang dibayarkan bulanan. Nah, tata cara perhitungannya itu nanti upah harian satuan borongan. Nah, upah itu dikonversikan ke dalam upah harian yang ekuivalen dan ketentuan pengupahan terkait. Nah, atas upah harian yang dihasil konversi dikenakan ketentuan tarif dan dasar pengenaan pajak yang sesuai. Di mana upah harian yang dibayarkan bulanan, maka upah disetahunkan, upah dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh PKP, dan tarif berlaku umum adalah pasal 17 ayat 1, ya, tarif progresif itu tadi. Nah, untuk perhitungan teknisnya, untuk upah harian atau upah yang sudah dikonversi, nanti dilihat penghasilan kumulatif per bulan itu maksimal 4.500.000 kayak gitu ya. Maksudnya maksimalnya 4.500.000, maka penghasilan hariannya itu maksimalnya itu 450.000, maka dia tidak dikenakan pajak. Tetapi jika penghasilan hariannya itu lebih dari 450.000 per bulan, maka dia akan dikenakan pajak. Nah, dasar pengenaan pajaknya itu penghasilan yang melebihi dari 450.000 per harinya. Nah, tarifnya berlaku adalah tarif lapisan pertama yaitu 5%. Sedangkan untuk penghasilan kumulatif per bulan itu lebih besar dari 4.500.000, maka dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan harian dikurangi dengan PTKP harian. Nah, untuk tarif berlaku adalah tarif pasar habis pertama yaitu 5%. Nah, untuk penghasilan kumulatif per bulannya itu 4.500.000, maka DPP-nya itu disetahunkan dikurangi PTKP, tarif berlakunya sama, tarif pajak progresif pasal 17. Nah, tunggu amat tuh. Nih, 15 hari harian 6 juta. Gimana PPh-nya? Nanti teman-teman bisa lihat ya. Kalau 15 hari 6 juta dibagi 15 hari, hasilnya berapa?
6 juta. Kita lihat. 6 juta dibagi 15. Sehari ada 450.000 enggak? 400.000. Ternyata cuma 400.000. Jadi, dia kena pajak nggak? Kalau seharinya cuma 400.000? Nggak ya. Jadi, Tunggul Ametung belum kena pajak. Oke, lanjut. Nah, untuk tata cara perhitungan itu dilihat dari penghasilannya bukan pegawai. Dilihat pertama, bersifat berkesinambungan, ya itu memiliki NPWP dan penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, maka DPP-nya di dasar pengenaan pajaknya itu 50% dikali dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP bulanan. Apabila penghasilannya lebih dari satu pemberi kerja, maka DPP-nya sama dengan 50% dikali penghasilan bruto. Nah, apabila tidak berkesinambungan, itu nanti DPP-nya 50% dikali dengan penghasilan bruto. Nah, tarif yang berlaku adalah tarif pasal 17 ayat 1. Apabila tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif lebih tinggi 20%. Sama ya ketentuannya. Nah, ada beberapa ketentuan khusus. Yang pertama, jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dengan upah yang diketahui, maka penghasilan bruto itu sama dengan jumlah pembayaran dikurangi dengan upah pegawai yang dipekerjakan. Apabila jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut melakukan penyerahan material atau barang, maka penghasilan bruto itu sama dengan jumlah pembayaran dikurangi dengan nilai material atau barang tersebut. Nah, atas dokter yang melakukan praktek di rumah sakit atau klinik, maka penghasilan brutonya itu nanti jumlah pembayaran dari pasien sebelum dikurangi dengan jumlah bagi hasil oleh rumah sakit atau kliniknya. Nah, agar dapat memperoleh pemotongan PTKP, wanita bukan pegawai yang telah menikah wajib menyerahkan fotokopi NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga. Nah, untuk tata cara perhitungannya, untuk memperoleh DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya, nanti harus diketahui dulu berapa jumlah penghasilan bruto yang bersifat utuh dan tidak dipecah. Nah, setelah itu tarif berlaku, tarif umum yaitu PPh pasal 17 ayat 1. Apabila tidak punya NPWP, itu nanti sama 20% lebih tinggi. Nah, bentuk pembayaran penerimaan lainnya itu ada honorium, jasa produksi, tantian gratifikasi, terus ada penarikan dana pensiun oleh pegawai aktif. Itu nanti tarif berlakunya itu sesuai dengan tarif umumnya, sesuai dengan ketentuan pasal 17 tadi. Tapi ingat, dilihat itu untuk itu nggak semua pakai yang 0 sampai 50 juta 5% kayak gitu ya. Nanti berdasarkan ketentuannya. Kalau dia pesangon berarti ya tarif pesangon kayak gitu ya. Jangan kebolak-balik. Nah, untuk dasar pengenaan pajaknya merupakan jumlah kumulatif dari penghasilan bruto yang diterima selama 1 tahun kalender. Nah, ilustrasinya di sini bisa lihat. Munta Dewa seorang komisaris independen di suatu perusahaan. Dia termasuk pegawai lepas ya, pekerjaan lepas. Karena komisaris kan nggak masuk ke dalam bagian manajemen atau dia bukan karyawan kayak gitu. Nah, secara per kuartal dia menerima honorium sebesar 135 juta. PPh-nya gimana? Teman-teman bisa lihat kuartal pertama 2, 3, 4. Berarti tiap triwulan ya, berarti 135 juta, berarti yang 50%, 25%, 15, tinggal dikalikan aja ya. Pokoknya inilah nanti kalau yang sampai 250 juta berarti kan sisanya berapa? 115%, 200 juta ya, 15 kan udah 85 ditambah 115 kan 200 juta, berarti tarif kedua sampai dengan 250 juta dan seterusnya. Seperti itu ya. Sampai dengan yang terakhir. Nah, di sini bisa lihat juga. Nah, untuk PPh 21 terkait dengan APBD dan APBN, nanti dilihat dari penggajian PNS yang bertetap, penggajian tenaga honorer, pria tempat tidak pegawai tidak tetap, remunerasi kepada bukan pegawai yang dimanfaatkan jasanya, terus kompensasi bagi peserta kegiatan, perlombaan, dan sejenisnya. Nah, nanti penghasilan yang dibayar ke APBD atau APBN bersifat tetap dan teratur, itu nanti DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya itu dari penghasilan itu dikurangi PTKP, terus bersifat tarif umum pasal 17 ayat 1.
Terus bersifat tidak tetap dan tidak teratur, itu DPP-nya itu penghasilan bruto, itu berlaku tarif khusus yang bersifat final. Nah, biaya perjalanan dinas bukan merupakan penghasilan, tapi fasilitas. Nah, untuk tarif penghasilan tidak tetap dan tidak teratur itu ada 0% dari penghasilan bruto untuk penghasilan PNS golongan 1, 2, dan 3, Tamtama, Bintara, gitu kan. Jadi nanti kalau ada yang pasangannya PNS atau Tamtama atau Bintara, polisi, perwira gitu lah ya, kasarannya gitu. Nanti dilihat aja potongan pajaknya berapa. Bukan pasangan nih, orang tua teman-teman kan bayar pajak juga. Itu 5% bagi penghasilan bruto atas penghasilan PNS golongan 3. 15% itu penghasilan bruto atas penghasilan PNS golongan 4, perwira menengah, dan tinggi TNI Polri. Berikut pensiunannya. Nah, untuk pencatatan transaksi PPh pasal 21-nya itu nanti pembayaran imbalan oleh pemberi kerja, jumlah yang ditanggung pemberi kerja itu nanti akan menambah beban gaji, dan jumlah yang ditanggung pegawai itu nanti akan mengurangi kas yang diterima oleh pegawai. Nah, jumlah komitmen pada pihak lain itu diakui sebagai hutang, misalnya buat bayar pajak, terus pensiun dan asuransi itu kan harus dibayarkan ke pihak ketiga. Jadi diakui sebagai hutang. Ilustrasinya, PT Awangga membayarkan gaji bruto sebesar 3.500.000 dengan iuran pensiun 65.000 dan PP pasal 21 42 250. Bagaimana melakukan penjurnalan? Nah, teman-teman bisa lihat di sini beban gajinya 3.500.000, beban tunjangan iuran pensiunnya 65.000. Kasnya sekian, iuran pensiun sekian, pajaknya sekian. Nanti dilihat dari itu. Oke. Sekian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk sisanya nanti kita diskusikan bareng di live Zoom-nya ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.